Baik, halo semuanya. Jumpa lagi dalam kuliah MA 1103 Matematika Bisnis 1. Masih bersama saya Dewi Handayani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang subbab 2.5, analisis marginal dan hampiran dengan diferensial. Adapun tujuan kita mempelajari tentang analisis marginal supaya mampu menggunakan turunan untuk menentukan tingkat perubahan yang melibatkan fungsi biaya produksi, fungsi pendapatan, fungsi keuntungan, dan fungsi lainnya jika terjadi perubahan yang kecil. Pada bab 1 kemarin, kita sudah bisa mengkonstruksi fungsi dalam ekonomi dan bisnis yang terkait dengan fungsi penjualan dan produksi. Misalnya fungsi biaya ongkos, fungsi pendapatan, fungsi profit, fungsi permintaan dan penawaran, market equilibrium, BEP. Dan di awal bab 2 ini, kita sudah mengetahui bahwa interpretasi fisis dari sebuah turunan itu merupakan laju perubahan fungsi. Analisis marginal juga banyak digunakan dalam ekonomi mikro dan berfokus pada memeriksa hasil dari perubahan kecil suatu variabel. Misalnya, dalam kegiatan operasional perusahaan, maka akan terkait biaya dan manfaat potensial dari kegiatan bisnis atau keputusan keuangan tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah biaya yang terkait dengan perubahan aktivitas akan menghasilkan manfaat yang cukup memadai untuk mengimbanginya. Sehingga analisis marginal dalam materi kali ini merupakan aplikasi dari turunan untuk menghampiri perubahan kecil dalam suatu kuantitas produksi terkait dengan fungsi biaya ongkos produksi, fungsi pendapatan, dan fungsi keuntungan. Misal, kita mempunyai fungsi CX yang menyatakan total biaya produksi untuk X unit komoditas. Jika X0 adalah jumlah unit yang baru saja diproduksi, maka laju perubahan fungsi C di X sama dengan X0 bisa kita nyatakan sebagai turunannya, yaitu C aksen X0 limit H mendekati 0 CX0 plus H min CX0 dibagi H. Saat ini perubahan itu terkait X unit komoditas, yang tentunya X di sini bisa kita hampiri. Kita coba hampiri ketika nilai H-nya sama dengan 1. Maka C aksen X0 bisa kita tuliskan sebagai CX0 plus 1 min CX0 dibagi 1, yaitu selisih dari CX0 plus 1 min CX0. Perhatikan grafik CX yang berwarna merah dan garis singgung CX di X sama dengan X0 yang mempunyai kemiringan C aksen X0. Perubahan kecil dalam unit produksi yaitu dari X0 ke X0 plus 1 akan menyebabkan peningkatan jumlah biaya produksi yang dapat dihampiri dari nilai kemiringan garis singgung yaitu CX, C aksen X0. Dan ini kita sebut sebagai biaya marginal X0 unit. Sedangkan jika kita lihat perubahan biaya produksi yang sebenarnya bisa dihitung dari selisih CX0 plus 1 min CX0. Dengan demikian, C aksen X0 yaitu biaya marginal dapat menghampiri nilai biaya tambahan sebenarnya CX0 plus 1 min CX0 yang terjadi ketika tingkat produksi dinaikkan sebesar 1 unit.
Dengan demikian, biaya marginal atau marginal cost jika CX-nya menyatakan total biaya produksi X unit komoditas, biaya marginal X0 unit komoditas adalah C aksen X0, yaitu hampiran biaya tambahan CX0 plus 1 min CX0 yang terjadi ketika tingkat produksi dinaikkan 1 unit dari X0 ke X0 plus 1. Dari ilustrasi sebelumnya ini, selain untuk biaya produksi, kita perluas juga untuk fungsi pendapatan dan keuntungan. Sehingga pendapatan marginal atau marginal revenue, jika RX-nya menyatakan total pendapatan dari X unit komoditas terjual, pendapatan marginal X0 unit komoditas adalah R aksen X0, yaitu hampiran pendapatan tambahan RX0 plus 1 min RX0 yang terjadi ketika tingkat produksi dinaikkan 1 unit dari X0 ke X0 plus 1. Dan keuntungan marginal atau marginal profit didefinisikan sebagai jika PX-nya menyatakan fungsi total keuntungan dari X unit komoditas terjual, keuntungan marginal X0 unit komoditas adalah P aksen X0, yaitu hampiran keuntungan tambahan PX0 plus 1 min PX0 yang terjadi ketika tingkat produksi dinaikkan 1 unit dari X0 ke X0 plus 1. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi biaya ongkos produksi dan fungsi harga penjualan untuk X unit komoditas, CX dan PX. Kita akan menentukan biaya marginal dan pendapatan marginal. Biaya marginal adalah C aksen X, dan C aksen X adalah turunan dari fungsi CX, kita peroleh 10/9X ditambah 5. Selama X unit komoditas dijual seharga PX yang fungsinya sudah diberikan di atas, maka fungsi pendapatan adalah RX hasil kali dari X unit dan harga PX. Kita peroleh fungsi RX sebagai berikut. Untuk pendapatan marginal, kita hitung R aksen X, yaitu turunan dari fungsi RX, sehingga diperoleh R aksen X minus 3X kuadrat min 4X ditambah 33. Selanjutnya akan ditentukan biaya produksi unit keempat. Biaya produksi unit keempat dihitung sebagai biaya marginal, di mana X meningkat dari 3 ke 4. Sehingga kita ambil X0-nya sama dengan 3, C aksen 3 sama dengan 10/9 dikali 3 ditambah 5. Jadi kita memperoleh estimasi biaya produksi unit keempat adalah $8,33. Bagaimana dengan biaya sebenarnya untuk memproduksi unit keempat ini? Kita hitung untuk biaya sebenarnya adalah selisih biaya saat X-nya sama dengan 4 dan biaya saat X-nya sama dengan 3. Maka di sini kita memperoleh bahwa biaya produksi sebenarnya adalah $8,89. Tentukan pendapatan dari penjualan unit keempat. Pendapatan dari penjualan unit keempat
adalah perubahan pendapatan di mana X meningkat dari 3 ke 4. Kita ambil X0-nya sama dengan 3, sehingga bisa kita hitung R aksen 3 yaitu minus $6. Bagaimana dengan pendapatan sebenarnya? Pendapatan sebenarnya adalah selisih dari pendapatan saat X-nya sama dengan 4 dan pendapatan saat X-nya sama dengan 3. Kita memperoleh nilainya minus 18, yang artinya di sini perusahaan mengalami kerugian. Hal ini juga seiring dengan nilai R aksen di X sama dengan 3 juga minus. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui fungsi biaya dan juga fungsi pendapatan saat Q unit barang diproduksi. Fungsi biaya sebagai CQ, fungsi pendapatan sebagai RQ. Tentukan fungsi PQ yang menyatakan keuntungan yang diperoleh ketika Q unit barang. Kita ketahui karena fungsi PQ adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan fungsi biaya, maka kita nyatakan PQ adalah RQ min CQ. Diperolehlah fungsi PQ adalah Q kuadrat minus 12Q. Dan satuannya dalam ribu rupiah. Kemudian bagaimana keuntungan saat memproduksi unit kedua? Fungsi keuntungan marginalnya kita definisikan sebagai P aksen Q, yaitu turunan dari fungsi PQ sehingga kita memperoleh 2Q min 12. Kita akan menghitung keuntungan saat memproduksi unit kedua menggunakan keuntungan marginal. Jadi, kita ambil bahwa keuntungan saat memproduksi unit kedua adalah perubahan keuntungan ketika produksi bertambah dari 1 unit ke 2 unit. Sehingga kita ambil X0-nya sama dengan 1 dan P aksen 1 akan bernilai minus 10. Dengan demikian, perusahaan sebenarnya mengalami kerugian. Selanjutnya kita lihat hampiran dengan diferensial. Adapun disampaikannya materi ini adalah supaya kita mampu menggunakan prinsip diferensial untuk mengestimasi perubahan suatu nilai fungsi. Perhatikan gambar berikut. Dari pemahaman prinsip marginal yang telah disampaikan di awal tadi, kita perluas jika terjadi perubahan untuk X sebesar delta X. Pada prinsip marginal, perubahan X sebagai unit produksi itu bertambah 1, sehingga kita lihat perubahan dari X0 ke X0 plus 1. Dalam kasus hampiran ini, kita melihat perubahan untuk X itu sebesar delta X. Maka, jika kita ambil titik X sama dengan C, dan perubahan untuk X-nya adalah delta X, maka kita mempunyai titik C plus delta X. Perhatikan kurva F dan garis singgung GS. Di titik C plus delta X tersebut, kita mempunyai dua perubahan sebesar dy dan delta y. Perubahan dy yaitu perubahan pada garis singgung, dan
delta Y yaitu perubahan pada nilai fungsi. Berhubung garis singgung ini merupakan hampiran linier untuk kurva f saat perubahan x, maka jika fx-nya terdiferensialkan di x sama dengan c dan delta x adalah perubahan untuk x, maka fc plus delta x dihampiri oleh fc ditambah f aksen c delta x. Jika delta y yaitu perubahan nilai fungsi, kita pandang sebagai selisih dari fc plus delta x dan fc, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa delta y dihampiri oleh f aksen c delta x. Dengan demikian, diferensial dari x adalah dx sama dengan delta x, dan jika y sama dengan fx terdiferensialkan di x, maka dy sama dengan f aksen x dx adalah diferensial dari y. Baik, perhatikan contoh yang diberikan. Diketahui output harian suatu pabrik memenuhi fungsi K, yaitu 600 akar K unit, dengan K-nya adalah investasi modal dalam Rp1.000. Investasi modal saat ini adalah $900.000. Tentukan perubahan output harian jika terjadi tambahan investasi modal sebesar $800. Karena K dalam Rp1.000, maka bisa kita pandang investasi modal saat ini sebagai K0 yaitu sebesar 900. Kemudian tambahan investasi sebesar $800 kita misalkan sebagai delta K yaitu sebesar 0,8. Sekali lagi, karena satuannya dalam $1.000, jadi investasi awal 900.000 menjadi K0 sama dengan 900, dan investasi tambahan sebesar delta K yaitu 0,8. Kemudian dengan hampiran, kita akan menentukan perubahan output harian. Perubahan output harian disimbolkan sebagai delta Q, di mana merupakan selisih dari Q K0 plus delta K dan Q K0. Yang nilainya akan kita hampiri dengan Q aksen K0 dikali delta K. Kita hitung terlebih dahulu Q aksen K-nya, yaitu turunan dari fungsi K. Fungsi K kita turunkan, maka kita peroleh 300 K pangkat min setengah. Untuk K0 sama dengan 900, kita memperoleh nilai perubahannya, yaitu Q aksen 900 sebesar 10. Maka kita akan hitung perubahan output harian, yaitu delta Q yang dihampiri dengan nilai Q aksen K0 kali delta K. Sehingga di sini Q aksen 900 dikali 0,8. Sehingga kita peroleh nilai delta Q-nya sama dengan 8. Dengan demikian, perubahan output harian ketika terjadi tambahan investasi $800 pada investasi awal $900.000 adalah 8 unit. Untuk contoh yang kedua,
Misal, terdapat fungsi biaya produksi untuk Q unit komoditas sebagai CQ. CQ ini dinyatakan dalam dolar. Tingkat produksi saat ini adalah 4 unit. Kita akan menghitung perkiraan penurunan produksi sehingga biaya produksi berkurang sebesar $130. Maka di sini kita ambil tingkat produksi saat ini sebagai Q0, yaitu sama dengan 4, dan perubahan biaya produksi, yaitu delta C sebesar minus 130 karena diinginkan biaya produksi tersebut berkurang $130. Dari sini kita akan memperkirakan berapa penurunan produksi yang terjadi. Kita hampiri perubahan produksi tersebut dengan prinsip diferensial, sehingga delta C kita hampiri dengan C aksen Q0 kali delta Q. Yang akan kita cari di sini adalah delta Q, yaitu penurunan produksi atau perubahan produksi. Maka kita cari terlebih dahulu C aksen Q-nya, yaitu turunan dari fungsi CQ. Maka diperoleh sebagai berikut. Kemudian setelah diperoleh C aksen Q, kita hitung untuk Q0 sama dengan 4. C aksen Q0 atau C aksen 4 kita peroleh sebesar $650 per unit. Maka di sini kita substitusikan untuk menghitung perubahan biaya produksi, yaitu delta C, kita hampiri dengan perubahan C di titik Q0, yaitu C aksen Q0, dikali perubahan produksi, yaitu delta Q. Delta C-nya kita peroleh dari apa yang diketahui. Di sini biaya produksi berkurang $130, maka kita masukkan minus 130. C aksen Q0-nya adalah 650, maka kita peroleh di sini delta Q diperkirakan minus 0,2. Ini artinya perkiraan penurunan produksi terjadi sebesar 0,2 unit. Kita aplikasikan pada persentase laju perubahan yang kita bahas di bagian 2.2. Kita sudah tahu definisi dari persentase laju perubahan adalah 100 dikali perubahan kuantitas dibagi dengan ukuran kuantitas. Sekarang, jika delta X-nya adalah perubahan untuk X, persentase perubahan terkait dengan fungsi Fx adalah 100 kali delta F dibagi Fx. Karena delta F-nya kita hampiri dengan F aksen X dx, maka persentase tersebut dihampiri dengan 100 F aksen X dx dibagi Fx. Perhatikan contoh berikut. Jika pada tahun 2000, GDP suatu negara tahun setelah tahun 2000 tersebut dinyatakan sebagai fungsi NT dalam miliar dolar. Tentukan perkiraan persentase laju perubahan GDP pada triwulan pertama tahun 2008. Di sini, persentase perubahan N kita tuliskan rumusannya adalah 100 dikalikan N aksen T delta T dibagi NT. Berarti di sini kita tahu di sini delta N-nya dihampiri dengan N aksen T delta T. Maka kita hitung terlebih dahulu. N aksen T-nya 2T plus 5 karena
karena waktunya adalah triwulan pertama tahun 2008, berarti itu adalah 8 tahun setelah tahun 2000. Dan pada triwulan pertama ini adalah 1/4 tahun, sehingga kita ambil delta T-nya adalah 0,25. Dengan demikian, persentase laju perubahan N adalah 100 kali N aksen 8 delta T dibagi N8. Dengan melakukan perhitungan terhadap formula-formula yang ada, kita peroleh persentase laju perubahan N adalah 1,73%. Ya, baik. Selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakan soal latihan berikut untuk memperdalam pemahaman.